Agresi Israel terus memakan korban, salah satunya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah yang tewas. Lalu siapakah sosok Hasan Nasrallah? Berikut diskusi bersama Dana Paramita. Jenazah pemimpin Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel, Hasan Nasrallah, akhirnya ditemukan. Siapa Hasan Nasrallah dan apakah kematian Hasan ini membuat konflik antara Hizbullah dan Israel semakin meluas? Ini yang harus dihadapi warga Beirut. Serangan bertubi-tubi dari Israel. Jumat lalu serangan ini menewaskan pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, yang disebut-sebut sebagai musuh bebuyutan Israel. Sempat dicari-cari, jenazah Hasan Nasrallah akhirnya ditemukan di pinggiran selatan Beirut. Menurut sumber medis dan keamanan Lebanon, jenazah Nasrallah ditemukan dalam keadaan utuh. Nah, siapakah Hasan Nasrallah ini? Hasan Nasrallah ini telah memimpin kelompok Hizbullah selama 3 dekade sejak tahun 1992. Di bawah kepemimpinan Nasrallah, Hizbullah ini menjelma menjadi kelompok militer yang diperhitungkan. Hizbullah bahkan dianggap memimpin perang yang dapat membuat pasukan Israel ini angkat kaki dari Lebanon pada tahun 2000 silam. Pria 64 tahun itu juga dikenal sebagai politikus serta ahli strategi perang yang cerdik di daratan Timur Tengah. Pertanyaannya, akankah Hizbullah ini nantinya menjadi goyah setelah ditinggal pemimpinnya? Jadi dengan melakukan operasi pembunuhan atas pemimpin-pemimpin kelompok proksi Iran itu tidak membuat mereka semakin gentar ya, tetapi justru ya membuat mereka semakin kuat ya melakukan perlawanan sebagai aksi balasan ya apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi kita juga akan lihat sejauh mana kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh Hizbullah dalam rangka untuk melakukan serangan-serangan balasan. Dan Israel sendiri kan juga tidak bisa memprediksi sebenarnya sebesar apa kekuatan Hizbullah ya, apalagi Hizbullah sendiri itu dibantu oleh Iran, dan di belakang Iran kan juga ada Rusia dan juga China ya yang selalu memberikan dukungan terhadap kelompok ini. Ada beberapa nama yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Hasan Nasrallah. Siapa dia? Yang pertama itu ada namanya Hashim Shafiuddin. Ini ketua Dewan Eksekutif Hizbullah yang juga anggota Dewan Syuro Hizbullah, dan bahkan dia ini sepupunya Hasan Nasrallah. Saya menduga Hashim Shafiuddin inilah yang akan menggantikan, ada di posisi teratas untuk menggantikan Hasan Nasrallah. Karena apa? Kedekatan dengan Irannya juga sangat dekat. Dia alumni dari Qum dan Najaf di Iran. Kemudian yang paling penting adalah dia ini besannya Jenderal Qasim Soleimani. Jenderal Qasim Soleimani kita ingat adalah seorang jenderal tertinggi di Iran yang dibunuh oleh Amerika pada tahun 2020 ketika berada di Baghdad, Irak ya. Nah, jadi itu yang pertama, nama Hashim Shafiuddin ini ada di posisi yang pertama. Yang kedua ada Naim Qasim. Naim Qasim ini sebetulnya bukan orang baru di Hizbullah. Dia bahkan sudah menjadi wakil sekjen Hizbullah ketika Hizbullah itu sekjennya masih Jenderal Abbas Al-Musawi yang meninggal kemudian digantikan oleh Hasan Nasrallah. Dalam sidang PBB Jumat lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim menyerang Hizbullah untuk mencari perdamaian. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Pernyataan Netanyahu ini direspon oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Retno meragukan tujuan perdamaian dari Netanyahu. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that.
Kematian Nasrallah ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah konflik Lebanon-Israel dan bisa berdampak pada dinamika kekuatan di kawasan Timur Tengah. Saya kira faksi-faksi perlawanan yang lain ya, termasuk kelompok Houthi atau Hamas dan juga kelompok perlawan yang ada di Suriah, tentu mereka semakin waspada akan kemungkinan operasi-operasi pembunuhan. Tapi sebelum operasi itu digencarkan oleh Israel, nampaknya mereka juga akan membuat perhitungan dengan melakukan serangan balik yang itu bisa saja dampaknya juga sangat besar ya, sebagai balasan atas apa yang terjadi ya, terutama pasca terbunuhnya Hasan Nasrallah. Jadi ya ini akan semakin membangkitkan perlawanan dan nampaknya ya konfliknya intensitasnya akan semakin tinggi kalau kita lihat ke depannya. Pasca tewasnya Hasan Nasrallah, Hizbullah menyatakan tidak tinggal diam dan akan membalas serangan terhadap Israel. Dampaknya, lagi-lagi konflik di Timur Tengah kian tak berujung. Belum lagi ada kelompok Houthi di Yaman yang menambah daftar panjang perseteruan Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah diskusi.